Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat HKBP, secara khusus HKBP Banjarmasin. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya dari buku nyanyian nomor 467 ayat 1 dan ayat 3. Ayat 3 kami undang jemaat berdiri. Memuji anugerahmu yang telah menebusku dan suci. Rumah kediamanmu, tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Kami akan menyaksikan karya keselamatanmu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan bersorak-soralah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1. Di jalan hidup di dunia kelak, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hamba-Mu, ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkah bagi umat-Mu yang hidup susah. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Bantu kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 182 ayat 1 dan ayat 2. Kami undang jemaat berdiri. Kepada-Mu ya Tuhanku, ku curahkan hidupku. Dengarkanlah doa
Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang Maha Kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tunjukkanlah besar kasih setiamu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami. Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gereja-Mu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pimpinan gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami, dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus, Kau Tuhanku dan kekuatanku, Kau dasar jadi salah dalam bisa dikat lah. Tergentar hatiku menghadapi musuh. Yesusku Tuhanku, peganglah tanganku. Tergentar hatiku menghadapi musuh. Yesus, Kau Tuhanku, peganglah tanganku. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini dari buku nyanyian nomor 428 ayat 3. Tinggalkanlah kesedihan, Yesuslah penghiburmu. Suka duka dan derita menguatkan imanmu. Jangan ragu, jangan bimbang, kebenaran firman-Nya. Tuhan pasti menggenapi semua janji setia-Nya. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Misericordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 404 ayat 1 sambil kita bangkit berdiri.
kehidupan yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 206 ayat 3 dan 4. Tiada lain kuinginkan, hanya rahmat kasih-Mu. Itu yang Tuhan berikan pada kami umat-Mu. Berikan hati-Mu padaku, jadilah kehendak-Mu. Engkaulah terang hidupku, sumber sukacitaku. Jiwaku merindukan-Mu, Yesus, Kaulah Tuhanku. Berikan hati-Mu padaku, hiburkanlah hatiku. Berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di ibadah minggu ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Rom 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Rom 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku,
semakin melimpah bagi kemuliaannya. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Misericordias Domini, yang artinya dunia ini dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Dan dalam merayakan atau menikmati minggu ini, kita masih beribadah bersama dengan keluarga. Bersama keluarga inti di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah. Karena kondisi COVID yang saat ini kita alami, mungkin kita akan bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah keberadaan Tuhan yang sampai detik ini belum menjawab doa kita? Apakah Tuhan itu setia? Atau apakah Tuhan itu tidak berpihak kepada kita? Apakah Tuhan itu tidak melihat kondisi kita atau kondisi dunia saat ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau lihat bagaimana kesetiaan Tuhan dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, sampai detik ini, sampai saat ini kita masih bisa sehat, menikmati penyertaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau lihat bagaimana tindakan Allah terhadap manusia yang pada dasarnya semua manusia sudah berdosa. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi kasih setia Tuhan tidak terhenti sampai saat ini. Sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa dan semua manusia sudah berdosa, tetapi kasih setia Tuhan masih berlaku. Dan kasih setia Tuhan masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Dan Tuhan memilih kita menjadi milik kepunyaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana kita untuk mengaplikasikan, untuk menyatakan, untuk mewujud nyatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang telah dipilih oleh Tuhan? Nyatakanlah hidupmu, hidup yang dipilih Tuhan, dengan perbuatan yang berkenan terhadap Tuhan. Lewat renungan minggu ini kita diajak, jangan nikmati hidupmu yang penuh dengan dosa, tetapi berubahlah, bertobatlah, dan nyatakan hidupmu, hidup yang telah dipilih oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kondisi COVID-19 ini, lewat firman Tuhan ini kita diajak untuk tetaplah menjadi manusia yang setia. Karena apa? Kasih setia Tuhan tetap sampai detik ini. Allah kita adalah Allah yang setia. Karena itu tetaplah menjadi manusia yang setia. Tetaplah menjadi manusia yang setia mengaminkan janji Tuhan. Dalam hidup susah, dalam hidup senang, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami sampai detik ini, tetaplah menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan, yang mengingatkan hidup kami menjadi hidup yang setia, menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun kondisi yang kami alami saat ini, susah maupun senang, dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini, biarlah kami menjadi pengikut Kristus yang setia. Iman kami tidak berubah, iman kami tidak goncang, tetapi tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Berpengharapan teguh hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibadah jemaat-Mu di tengah-tengah rumah.
di tengah-tengah keluarga bersama dengan keluarga inti. Mari Tuhan berkati, mari Tuhan berikan kesehatan, sukacita bagi setiap jemaat-Mu. Tuhan berkati pekerjaan jemaat-Mu, berkati rumah tangganya, berkati juga Tuhan anak-anaknya. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul, mari Tuhan hiburkan. Jemaat-Mu yang sedang sakit, mari Tuhan pulihkan. Sehingga sukacita kemenangan yang daripada Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan jemaat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 216 ayat 1 sampai dengan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan persembahan yang kedua untuk kantor pusat HKBP. Biar gunung batu runtuh, bukit-bukit bergerak, namun kasih Tuhan utuh, janji Tuhan pun tetap. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Firman dan perintah Tuhan ku taati selalu. Akan selamatlah jiwaku oleh firman Tuhanku. Kasih karuniaku tak beranjak darimu. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih karunia, Padamu-lah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu juga. Mereka semakin mengenal hidup yang datang daripadamu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat kebijaksanaan yang daripadamu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Berkatilah juga segala yang kami kerjakan dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana hama. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami, sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Kasihani dan sertailah kami orang oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah Bapa dan pelindung mereka, karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, janganlah biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis, melainkan kuatkanlah kami melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak
layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini, ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Gembala setia, Sobat Agung terdekat, jauhkanlah pencobaan, bawa orang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku sebuah, nyawa juga hidupku, harta milikku sebuah, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Atas nama pelayan full-timer dan Parhalado HKBP Banjarmasin, menyampaikan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat HKBP Banjarmasin, Resort Banjarmasin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.